Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi kasus ginekologi mengenai kista coklat endometriosis. Pertama, identitasnya nama atas inisial Nyonya H, usia 40 tahun, pendidikan SMA, pekerjaannya ibu rumah tangga, agama Islam, status menikah, alamatnya di Pundong, Bantul. Tanggal masuk rumah sakitnya melalui poli tanggal 24 November 2021, sementara tanggal pulangnya 28 November 2021. Dari anamnesis, keluhan utamanya pasien mengeluh nyeri perut bawah, pusat, hingga ke pinggang. Riwayat penyakit sekarangnya, pasien merupakan rujukan dari RS PKU Bantul yang hendak operasi kista coklat. Pasien mengeluhkan nyeri perut bawah pusat menjalar hingga pinggang, memberat sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Keluar gumpalan-gumpalan darah setiap haid dan terasa sakit. Pasien mengatakan haidnya tidak teratur dan nyeri sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Pasien juga sering mengeluhkan pusing, leher terasa kaku, mual, tidak ditemukan keluhan muntah. Kadang-kadang pasien mengeluh sesak nafas dan berdebar-debar, buang air kecil tidak ada keluhan, buang air besar agak terganggu, terasa ada yang mengganjal di perut bawah. Untuk riwayat penyakit dahulunya, pasien menderita hipertensi yang dalam terapi amilodipin, kemudian hiperkolesterolemia sejak 3 tahun yang lalu, terdapat riwayat mastitis dextra, dipdermal mikosis 2013, kemudian pasien memiliki riwayat alergi ciprofloxacin sejak setelah lahiran anak kedua tahun 2015 dengan gejalanya itu gemeteran. Kemudian pasien memiliki riwayat alergi seafood, sementara riwayat diabetes mellitus, asma, keganasan disangkal oleh pasien. Kemudian riwayat penyakit keluarga, riwayat menderita penyakit serupa disangkal, kemudian riwayat lainnya juga disangkal. Kemudian riwayat persoalan sosialnya, pasien tinggal bersama dengan suami dan kedua anaknya di daerah pedesaan dengan lingkungan yang cukup baik, kondisi rumah pasien cukup terang, WC jongkok, kemudian riwayat merokok, jamu maupun obat di luar resep disangkal. Ini untuk riwayat obstetrik dan ginekologinya, riwayat haidnya, menarche usia 12 tahun, durasinya 5-10 hari, siklusnya 35 hari, tidak teratur, dan setiap haid sakit atau nyeri, dan ganti pembelutnya 2-3 kali per hari. Hari pertama haid terakhirnya sebelum masuk ke rumah sakit itu tanggal 15 November 2021. Untuk riwayat perkawinan, pasien menikah 1 kali usia 27 tahun. Untuk riwayat kontrasepsinya, itu pasien IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim 1,5 tahun 2 kali setelah anak lahir. Kemudian pil KB 6 bulan, terus suntik 2 tahun. Kemudian riwayat persalinannya, anak pertama lahir tahun 2000, usia kehamilannya aterem ya ini, kemudian jenis persalinannya spontan, penolongnya bidan DRS Dharma Husada Kretek dengan berat 3.400 gram, perempuan hidup. Anak kedua tahun 2015, aterem juga spontan, ditolong oleh bidan DRS Dharma Husada Kretek dengan beratnya 3.400, terdapat komplikasi perdarahan postpartum, perempuan hidup. Ini untuk pemeriksaan fisiknya, jadi keadaan umumnya pasien sedang, sakit sedang, kesadarannya kompos mentis, untuk tekanan darahnya tinggi ya ini, hipertensi 178 per 116 mm air raksa, untuk suhu respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36,7
saturasinya 96, nadinya 98 kali per menit, terus skalanya ini 3. Kemudian untuk indeks massa tubuhnya pasien merupakan termasuk kategori overweight. Dari pemeriksaan fisik dari perut, palpasinya dari perut bawah pusar dan teraba massa pada daerah fleksibisis. Sementara yang lainnya dalam batas normal ya. Kemudian dari pemeriksaan penunjang ditemukan kesannya leukositosis. Ini leukositnya meningkat jadi 12.000. Kemudian trombositosis 572.000 dan hiperkolesterolemia ditemukan kolesterol totalnya tinggi, LDL-nya tinggi, dan trigliseridnya tinggi dan HDL-nya rendah. Ini untuk pemeriksaan penunjangnya dari ronsen, torak PA dewasa, core dan pulmo dalam batas normal. Kemudian dari EKG, sinus ritem 96 kali per menit. Kemudian dari USG ditemukan massa hipoekoik 7,87 cm kali 4,97 cm dan terdapat massa hipoekoik lagi itu yang berbeda ukurannya 6,12 cm kali 4,22 cm mengarah gambaran kista endometriosis. Ini untuk diagnosis findingnya, jadi ada pelvic pain atau nyeri pada pelvis dibedakan menjadi akut maupun kronis. Nah, pada kasus ini dia termasuk yang kronis dan terjadinya sudah lebih dari 6 bulan. Perlu dibedakan apakah dia termasuk ginekologi, non-ginekologi, ataupun ada komorbid. Nah, untuk yang ginekologi itu bisa diagnosis findingnya endometriosis, kemudian pelvic inflammatory disease kronik, ada dysmenor, adenomyosis, kista ovaria, maupun ada adesi atau perlekatan. Kemudian yang dari non-ginekologik dibagi menjadi gastrointestinal, genitourinary, atau muskuloskeletal. Yang dari gastrointestinal seperti irritable bowel syndrome, atau inflammatory bowel disease, atau konstipasi, ataupun ada neoplasma atau keganasan. Kemudian dari genitourinary ada sistitis interstisial, retensi urin, ataupun neoplasma atau keganasan. Sementara dari muskuloskeletalnya ada myalgia pelvic floor, atau myofascial pain, atau ada injury. Untuk komorbidnya bisa somatisasi atau psychological abuse, depresi atau ansietas, atau nyeri pada dinding abdomen. Untuk asesmennya ini kista coklat, hipertensi grade 2, dan dyslipidemia. Untuk planningnya dari oksigen ini ya, pro-op laparotomi gastrectomy, kemudian konsul ke penyakit dalam, kemudian dari oksigen dianoxifazolin 1 gram per 12 jam IV. Nah, ini hasil konsul dari penyakit dalam sore. Asesmennya hipertensi grade 2 dan dicek profil lipid. Kemudian ada diberikan terapi valsartan 1 kali 80 mg, amlodipin 1 kali 5 mg. Hasil konsul malam ada dyslipidemia dan ditambahkan atorvastatin 1 kali 20 mg malam. Ini untuk follow up-nya, jadi tanggal 25 masih terdapat mual, tidak ada muntah, masih terdapat nyeri perut bawah hingga pinggang. Kemudian pada pukul 11 pasien sudah di meja operasi. Setelah dari ruang operasi, pasien mengatakan dadanya berdebar-debar, takut, dan cemas. Ini untuk tanda vitalnya, tekanan darahnya masih tinggi, 145/91, ini pada saat di bangsal, nadinya 111, kemudian pada saat di ruang operasi 140, kemudian di bangsal 105. Skala nyerinya 2, kemudian ditemukan nyeri tekan perut. Untuk asesmennya, kista coklat, takikardia, hipertensi kronis, dan dyslipidemia. Plannya injeksi desamethasone 10 mg
pukul 22 dan 6, ditunda operasinya karena ada takikardi oleh bagian anestesi ya. Kemudian EKG ulang di ruangan, dan jika ada hasil dikonsul SPJP. Nah, ini hasilnya EKG-nya sinus takikardi 105 kali per menit, kemudian dicek TSC dan ST4. Nah, ini hasilnya untuk TSC-nya normal, FT4-nya juga. Kemudian hasil konsul dari SPJP-nya didapatkan takikardi ya, 111 kali per menit dan ditambahkan bisoprolol 1 kali 2,5 mg. Ini untuk hasil elektrolitnya dalam batas normal. Untuk follow-up hari berikutnya, pasien mengatakan masih merasakan nyeri perut bawah, dada, dan berdebar-debar. Ini untuk tanda-tanda vitalnya terdapat takikardi 108 kali per menit, skala nyerinya 2, terdapat yang ditekan perut. Asesmennya kista coklat, hipertensi grade 2, dan dislipid. HB-nya normal ini. Plannya pro-op laparotomi biopsi. Nah, ini hasil visit post-op laparotomi biopsi kapsul kista coklat. Kista coklat, endometriosis grade 4, adesi berat, hipertensi grade 2. Untuk total hasilnya ada injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, injeksi Calnex 3 kali 500 mg, injeksi paracetamol 3 kali 500 mg, dan terapi dari penyakit dalam dan jantung dilanjutkan. Nah, ini hasil visit dari penyakit dalam. Terapi lanjut dicek urin rutin. Dan ini hasil visit dari ahli gizi, pasiennya overweight, kemudian perlu dilakukan diet ini dan pembatasan kolesterol. Ini untuk pemeriksaan penunjangnya, urinalisa didapatkan kesannya proteinuria ini, dan ada acute bleeding. Ya. Follow up hari berikutnya, pasien mengatakan nyeri bekas operasi, mual, belum BAB, PAK-nya terpasang DC, urin kurang lebih 500 cc. Nah, ini untuk tanda-tanda vitalnya ya. Terus masih ada nyeri tekan perut. Asesmennya post laparotomi biopsi kista coklat hari pertama, hipertensi kronis dislipid. Untuk plannya injeksi stop, diganti oral, diganti obat oral yaitu Cefixime 2 kali 200 mg per oral 5 hari, ferosulfat 1 kali 1, asam mefenamate 2 kali 200 mg, kemudian terapi dari penyakit dalam dan jantung dilanjutkan, kemudian hasil visit dari penyakit dalam ditambah moxifloxacin 1 kali 400 mg. Ini hari follow up berikutnya. Pasien mengatakan sudah enakan, nyeri luka operasi berkurang, dan mobilisasi berjalan. Tanda vitalnya tekanan darahnya tinggi, 147/85. Nyeri tekan perutnya sudah berkurang ya. Asesmennya post laparotomi biopsi kista coklat hari kedua, hipertensi kronis dislipid. Plannya boleh pulang dan kontrol Jumat depan pagi siang. Sementara dari penyakit dalam juga boleh pulang, amlodipinnya di stop, alasannya dilanjutkan. Nah, untuk obat yang dibawa pulang ada Cefixime tablet 200 mg 2 kali 1, ferosulfat 325 mg 1 kali 1, dan asam mefenamate 200 mg 2 kali 1. Ini untuk hasil pemeriksaan penelitian histopatologi ya, bisa dilihat di sini. Kesimpulannya, kista ovarium dextra dapat menyokong dinding kista endometriosis. Ini untuk sitologi non-pap smear-nya, kesimpulannya cairan kista ovarium tidak ditemukan sel ganas. Diagnosisnya, kista coklat endometriosis grade 4, adesi berat, hipertensi grade 2, riwayat sinus takikardi, dan dislipidemia. Ini untuk tindakan pustaka dari kista coklat endometriosis, SKDI-nya 2. Ini endometriosis merupakan kelainan ginekologi jinak berupa jaringan endometrium terdapat di luar rongga rahim. Nah, jika terletaknya di dalam myometrium disebutnya
adenomyosis. Nah, ini merupakan penyakit sistemik yang adanya endometriosis itu menyebabkan respon inflamasi. Banyak yang mengalami subfertilitas atau berbagai bentuk nyeri panggul kronis. Nah, endometriosis ini merupakan penyakit yang bergantung pada estrogen, sehingga pengobatannya berbasis pada hormon. Jadi kata kuncinya merupakan penyakit kronis, sangat nyeri, kemudian tergantung dari estrogen, merupakan inflamasi dan sistemik, penyakit sistemik. Epidemiologinya ini pada wanita usia subur sekitar 10% ya, itu terkena endometriosis. Nah, pada wanita yang tanpa gejala, prevalensinya ini, kemudian infertilitas, nyeri panggul, dan hampir 2/3 remaja yang menjalani laparoskopi diagnosis itu terbukti ada endometriosis. Untuk faktor risikonya, nah ini penting untuk faktor risiko yang meningkatkan, seperti misalnya menarche dini, kemudian siklus headnya memendek kurang dari 27 hari, kemudian ada riwayat keluarganya endometriosis, kemudian delay childbearing atau nulliparity, atau menopause-nya terlambat. Nah, ini untuk faktor yang mengurangi risikonya, yaitu dengan makin banyak paritas atau kelahiran, meningkatkan durasi dari laktasi atau menyusui, olahraga teratur, nah ini penting, menarche yang terlambat atau low dose JOCS. Ini untuk letak-letaknya, jadi yang paling sering itu di ovarium, kemudian bisa di endometriumnya, bisa di pelvic, extrapelvic, dan lain-lain. Ini untuk teorinya ada aliran balik darah head, yaitu aliran balik darah head berisi jaringan endometrium yang menuju rongga panggul sehingga terjadi implantasi menjadi jaringan endometriosis. Bisa ada metaplasia, hormon, inflamasi dan stres oksidatif, defek sistem imun, genetik maupun stem cell. Jadi yang teorinya ada retrograde menstruation, ada metaplasia, surgical dissemination via lymphatic cord blood, immunological dysfunction. Nah ini. Jadi untuk patogenesisnya ada beberapa teori tadi, itu menyebabkan ini di bawahnya terbentuk jaringan endometrial ektopik, kemudian menyebabkan 4 gejala yaitu dispareunia, dyschezia, frekuensi dan urgensi, pain with micturition. Apabila terjadi pada ovarium disebut endometrioma, kemudian bisa menyebabkan nyeri saat menstruasi. Untuk komplikasinya terdapat formasi nodul, infertilitas, maupun formasi kista. Ini untuk klasifikasinya berdasarkan Amerika Fertility Society, jadi ada minimal, ringan, sedang, maupun berat. Ini derajatnya, derajat 1, 2, 3, dan 4. Untuk manifestasi klinisnya, jadi bisa asimptomatik pada tahap awal ya ini, kemudian nyeri bisa 1 atau lebih, yaitu nyeri panggul kronis, nyeri dinding abdomen, nyeri saat haid, nyeri saat berhubungan seksual, nyeri saat berkemih, dan nyeri saat defekasi. Jadi ada 6 ya. Ada subfertilitas, kemudian gejala yang terkait dengan lokasi spesifik dari endometriosis.
Misalnya jika terjadi di rektosigmoid, jadi ada gejala-gejala rektosigmoid. Kemudian jika terjadinya di urinary tract, bisa terjadi gejala-gejala pada sistem urinari, dan lain-lain. Untuk diagnosis evaluasinya, pertama pemeriksaan fisik dapat ditemukan nodul seperti ini. Dilakukan selama palpasi bimanual. Ya. Kemudian laboratoriumnya di darah perifer lengkap, pemeriksaan kehamilan, urinalisis, kultur urin, swab cervix, dan kultur vagina. Ada pemeriksaan kreatinin dan pemeriksaan CA125. Untuk diagnosisnya pencitraan ada USG maupun MRI. Ini untuk laparoskopi diagnosis itu merupakan gold standar dari diagnosis endometriosis ya. Ini analisis patologi itu dapat ditemukan adanya pulau-pulau endometrio seperti gambar di sini. Ya, ini untuk algoritmanya ya. Jadi nyeri sama infertilitas. Tata laksananya ada dua pilihan, bisa konservatif dan bisa bedah. Nah, setiap tata laksana memiliki indikasi yang berbeda tergantung dari usianya, ada tidaknya masa, dan pertimbangan keinginan untuk memiliki anak. Ya. Endometriosis perlu diperhatikan sebagai penyakit yang kronik yang membutuhkan manajemen jangka waktu lama. Jadi dengan tujuan pengobatannya itu mengoptimalkan penggunaan medikamentosa dan sebisa mungkin mencegah pembedaan yang berulang. Nah, endometriosis merupakan penyakit yang bergantung pada estrogen, sehingga terapinya menggunakan hormon dan dibatasi menggunakan progestin atau kontrasepsi oral dalam jangka panjang. Nah, ini untuk tata laksana konservatifnya. Yang pertama, tata laksana konservatif yang pertama pil kontrasepsi kombinasi. Ada yang kedua progestin, ini rekomendasinya bisa dibaca ya. Agonis GnRH, kemudian danazol, aromatase inhibitor, antiprostaglandin, non-hormonal. Ini untuk tata laksana bedah diindikasikan pada pasien dengan nyeri panggul yang tidak memberi respon, kemudian mengalami penurunan, atau ada kontraindikasi untuk terapi medis. Kemudian memiliki gangguan aneksa akut, memiliki penyakit invasif berat yang melibatkan usus, kandung kemih, ureter, maupun saraf panggul. Yang pasien diduga memiliki endometrioma. Pasien dengan ketidakpastian diagnosis di mana mempengaruhi tata laksana seperti dengan nyeri panggul kronis, pasien dengan infertilitas atau faktor yang terkait, misalnya nyeri atau masa pelvis. Ini yang bedah ada konservatif, bisa dengan ablasi langsung, lisis atau eksesi lesi, pemutusan jalur persarafan, pengangkatan endometrioma, eksisi lesi yang mengenai organ yang berdekatan. Untuk definitifnya dilakukan oophorectomy bilateral. Untuk prognosisnya, endometriosis sulit ditemukan kecuali perempuan yang sudah menopause. Setelah diberikan penanganan bedah konservatif, angka kesembuhannya 10-20% per tahun. Endometriosis sangat jarang menjadi ganas. Kemudian adenomyosis merupakan suatu penyakit yang progresif selama masa reproduksi dan akan mengalami regresi bila memasuki masa menopause. Tidak mempunyai kecenderungan menjadi ganas. Nah, ini untuk hubungan antara endometriosis dan hiperkolesterolemia atau hipertensi. Ya, ini yang pertama analisisnya. Endometriosis berhubungan
dengan resiko hiperkolesterolemia dan hipertensi. Yang analisis kedua, hiperkolesterolemia atau hipertensi menjadi risiko terjadinya endometriosis. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah mengenai seluruh dinding abdomen sampai dengan bagian pelvis, ya kan? Makanya kalau ini pasien Dr. Puspa kan? Iya, DBJB Dr. Puspa kan? Iya, betul. Iya. Ini saya dilaporin sama Dr. Puspa. Pada kasus-kasus seperti ini, inflamasi yang dimunculkan endometriosis tadi akan mengakibatkan adesi dengan yang namanya dinding abdomen, usus, vesika urinaria. Dan dari riwayat operasi nggak? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, seharusnya, kemarin saya tanya ke Dr. Puspa, ini sebetulnya yang paling ideal adalah kita melakukan bisalpingo-oophorectomy. Jadi kedua ovarium itu mending diangkat semuanya. Ibu kita buat menjadi kondisi menopause. Kenapa? Dengan endometriosis grade 4, stadium 4, inflamasi ini kalau kita ngambil yang kanan, yang kiri nanti akan tumbuh. Ya kan? Dengan kondisi kemarin itu aja sudah terjadi perlengketan yang sangat hebat sekali, ya kan? Itu akan bisa mengakibatkan yang namanya cedera organ jauh lebih berat lagi. Nah, sebetulnya pada kasus seperti ini, kita bisa saja tidak melakukan tindakan operatif ketika kita melakukan pemeriksaan bimanual, ya kan? Bimanualnya apa? Coba lihat hasil USG-nya. Yang ukuran kista. Iya, Dibesarin bisa nggak? Nah, tuh. Nah, ukuran massa, ya. Ukuran massa hipoekoik, ya. Dua massa, ada dua kantong, ya. Ada dua kantong. Nah, kita bisa memprediksi ini lengket atau tidak, itu sebenarnya kita bisa melakukan pemeriksaan bimanual. Caranya gimana? Kondisi ini kan tadi kan sebelah kanan ya. Nah, sebelah kanan itu kita bisa melakukan pemeriksaan bimanual pada fornik lateral. Kalau massa ini bisa kita gerakkan, terus itu kita cobakan ya dengan cara menggerakkan pada bagian porsio itu bisa bergerak, berarti tidak ada adesi, ya. Jadi bagian dalam kapum abdomen itu tidak lengket. Tapi ketika kita mau menggerakkan uterus yang ukurannya kecil saja itu tidak bergerak, kita harus curiga bahwasanya terjadi suatu perlengketan yang hebat atau adesi berat atau akhirnya tidak kita kerjakan di tipe B, kecuali kalau tipe B-nya itu seperti RSU kota. RSU kota itu punya bedah diges, ya kan? Sehingga bisa dilakukan yang namanya adhesiolysis seluruh bagian yang menempel pada bagian uterus, sehingga uterus itu bisa bebas. Nah, ketika itu bebas semuanya, ya antara kita langsung melakukan total abdominal hysterectomy beserta bisalpingo-oophorectomy, itu lebih menguntungkan pasien ini minum cepatnya saja, ya kan? Kemudian usia sudah 40 tahun, fungsi reproduksi sudah tidak dibutuhkan karena sudah punya anak 2, ya kan? Kalau ini kita kerjakan separuh-separuh, ketika besok ini yang kiri ataupun uterus, ingat di uterus itu bagian myometrium itu bisa memunculkan atau bisa membangkitkan
karena sudah terjadi regurgitasi atau inflamasi akibat dari endometriosis, uterus akan mengeluarkan estrogen independen. Sehingga ketika estrogen independen ini keluar secara alamiah, sedangkan yang diambil hanya kanan, yang kiri masih ada, akan terjadi yang namanya hiperestrogenisme. Sehingga uterus yang normal bisa berubah menjadi adenomiosis ataupun mioma uteri. Nah, ini akan jauh lebih maksimal mungkin yang bisa terambil. Kemudian setelah ini langkah selanjutnya itu adalah terapi hormonal. Kita mencegah jangan sampai yang sebelah kiri itu muncul. Karena probabilitas yang kiri itu muncul dengan kita melakukan tindakan operatif, itu peluangnya lebih dari 50%, karena pasti rekuren. Nah, kan akan terjadi yang namanya second operation. Nah, second operation pada kondisi seperti ini sangat-sangat berbahaya sekali, karena pasti jeda organnya sangat besar. Nah, itu kalau kita melihat kasus per kasus, ya kan. Nah, sekarang kita coba menggalinya begini. Apa bedanya secara klinis endometriosis dengan mioma uteri? Nah, gimana Pak Tony? Ada yang bisa bantu kalau Pak Tony bumput? Kalau endometriosis itu yang berhubungan sama head-nya itu ya dok. Kalau mioma tidak berhubungan dengan head. Salah. Baik mioma uteri maupun adenomiosis itu atau endometriosis semua berhubungan dengan yang namanya siklus menstruasi. Tapi ada yang menjadi perbedaannya. Kira-kira apa? Kira-kira di mana? Mioma uteri dan endometriosis itu sama-sama mengganggu siklus menstruasi semuanya. Tapi yang akan menjadi pembeda itu tidaknya dysmenorrhea, ya, menjadi menstruasi dan dyspareunia, ya, itu menjadi kata pembedanya di situ, ya. Kenapa ada dysmenorrhea dan dyspareunia? Ya, kalau di dysmenorrhea-nya karena efek adanya inflamasi pada bagian endometrium, terutama di myometrium. Adanya inflamasi pada bagian kapum pelvis, terutama pada bagian kapum inflamasi semuanya, sehingga mengakibatkan radang, sehingga ketika berhubungan itu sensasinya adalah pasti sensasi nyeri atau tidak nyaman. Lalu bagaimana dengan mioma uteri? Mioma uteri dia hanya mengalami saja endometriosis, ya kan? Dia ada inflamasi, tapi kalau mioma uteri dia tidak ada inflamasi, murni hanya karena yang jadi pembeda kata kuncinya adalah dysmenorrhea, ada tidaknya dysmenorrhea ataupun dyspareunia. Nah, bagus ya untuk konten belajar, ya kan? Karena kita harus bisa membedakan antara ini endometriosis interna atau endometriosis eksterna. Kira-kira ini kategorinya yang mana, Pak Tony? Endometriosis yang eksternal karena di ovariumnya. Iya, betul, endometriosis eksterna, ya. Jadi kalau interna dan eksterna, ya. Sinonim dari interna itu adalah endometriosis adalah adenomiosis. Diferensial diagnosisnya apa? Mioma uteri sama tumor padat ovarium. Itu diferensial diagnosisnya, ya. Kemudian endometriosis eksterna itu ada dua diagnosis yang akan bisa
Akan tetapi jika ukurannya lebih dari 5 cm, kita akan mengatakan sebagai endometrioma. Nah, ini yang akan berbeda dalam menyebutkan diagnosisnya, karena perbedaannya hanya sebatas ukuran saja, dan itu harus paling tidak harus kalian ketahui. Kenapa? Karena ada juga yang masih menggunakan, tapi kalian harus mengetahui bahwa endometriosis eksterna itu letaknya di ovarium, endometriosis interna itu letaknya di uterus, ya kan? Dan kalian paling tidak harus tahu apa yang membedakan antara kista endometriosis ataupun tergantung dari diameternya. Seperti itu. Ya. Terus manajemen terapinya, kalau dislipidemia sama hipertensi nggak usah kita bahas. Manajemen tata laksananya gimana untuk endometriosis ini, Pak Tony? Bisa pakai farmakologi, pakai yang hormon-hormon gitu dokter, sama tindakan bedah. Kalau hormonal apa yang diberikan? Terutama yang mengandung kayak progestin gitu dokter. Ada di sini. Seperti kayak progestin gitu dok, danazol, terus ada yang lain-lain gitu. Diberikan Yang ini dok, ada pil kontrasepsi kombinasi, kemudian progestin, bisa agonis GnRH, kemudian danazol, terus aromatase inhibitor, antiprostaglandin, sama yang lain-lain ini ada non hormonal. ya, oke, setuju. Tapi pertanyaan harus danazol. Kenapa harus pakai danazol? Kalau menurut rekomendasi POGI ini, danazol disarankan untuk sebaiknya tidak digunakan kecuali pada pasien dalam pengobatan dan timbul efek samping terhadapnya, maupun terapi lain yang terbukti tidak efektif. Bukan, ini kan danazol itu. Maksudnya loh, kenapa sampai rekomendasi yaitu dimunculkan, entah itu ada danazol, aromatase inhibitor atau prostaglandin, nah semuanya diberikan, ya kan? Karena semua itu tadi itu muncul semua karena faktor efek dari estrogen, ya kan? Iya, Nah, benar. danazol, aromatase inhibitor itu segala macam semuanya memiliki efek progesteron, ya kan? Nah, pil kontrasepsi kombinasi oral dapat diberikan karena mengurangi dispareunia, dysmenorrhea, dan nyeri yang tidak terkait menstruasi. Kenapa? Ya karena faktornya adalah faktor inflamasi, ya kan? Dan isinya dominan progesteron. Ingat. Jadi terapi dari endometriosis itu kita harus memberikan anti estrogen, yaitu progesteron, ya kan? Tujuannya apa? Ya estrogen tadi harus ditekan sampai dengan titik terendah dari kadar estrogen tadi, ya kan? Nah, kalau kadar estrogen tadi ini tidak ditekan, yang pasti muncul apa? Ya ini seperti rekomendasi progestin, ya toh. Dia akan mengakibatkan nyeri atau dysmenorrhea tadi akan terus berlebihan. Maka dari itu hiperestrogenisme itu pada kasus-kasus endometriosis itu efek sampingnya adalah nyeri ataupun dispareunia, ya kan? Nah,
farmakologinya ini, tata rasa konservatifnya. Nah, pertanyaannya adalah kalau non farmakologinya apa yang harus dikerjakan, Pak Tony? Modifikasi gaya hidup dan pola makannya pertama. Ya, lifestyle-nya yang harus dirubah, ya kan? Pasien ini tadi di depan ini adalah kasusnya adalah overweight, ya kan? Nah, tapi usia udah 40 tahun. Nah, itu karena usia udah 40 tahun dia overweight ya mau nggak mau harus diturunkan. Supaya apa? Supaya hormonal tadi bisa terbakar. Sebetulnya kasus-kasus seperti ini kalau lifestyle-nya baik, pasti akan terjadi keseimbangan antara estrogen dan progesteron. Jadi kita bisa meminimalkan munculnya endometriosis dan sampai menggunakan obat-obatan anti estrogen. Karena kalau kita nanti memberikan progesteron, ya toh, seperti halnya danazol ataupun kalau saat ini kita ada injeksi untuk pasien-pasien endometriosis, itu akan membuat seorang ibu itu menjadi seperti orang menopause. Jadi umumnya usia 40 tahun nih. Tapi nanti konten daya tahan tubuhnya itu seperti orang 50 tahun. Nah, kenapa? Karena belum waktunya menopause sudah kita buat menopause dini. Nah, yang jadi masalah itu kalau dari sisi kualitas hidup, ya kan. Kemudian tidak semua pasien-pasien endometriosis ini. Kenapa? Karena ketika nanti selama minum obat progesteron, ya dia akan terkendali, tapi begitu lepas, dia menjadi tidak terkendali. Bahkan ketika pasien-pasien seperti ini harus mengkonsumsi obat pil kontrasepsi, kombinasi, ataupun injeksi, segala macam, dia harus bisa rutin. Karena kalau tidak rutin, begitu terpotong, salah satu konsekuensinya, nyerinya bisa semakin hebat, kalaupun itu endometriosis eksterna, ada kemungkinan ukurannya bisa menjadi besar. Kalaupun dia terkena di bagian yang endometriosis interna atau adenomiosis, dia juga bisa mengubah yang namanya ukuran uterus yang sebelumnya normal menjadi tidak normal. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Albin mau nanya? Justika? Dok tadi, Dok. Oke. Ya sudah. Yuk, lanjut yang kedua. Yang jelas endometriosis ini level kompetensinya 2 ya. Level kompetensinya 2. Ciri khas dari endometriosis itu kalau usia-usia muda, dia belum menikah, ya kan? Belum menikah, siklus menstruasi tidak teratur, ya kan? Kemudian dysmenorrhea. Itu yang kategori belum menikah. Tapi kalau yang sudah menikah, atau sudah pernah berhubungan, jangan pernah melupakan menanyakan untuk ada tidaknya dispareunia, ya kan? Ketika itu muncul, usia berapapun harus kalian curigai secara klinis itu suatu endometriosis. Nah, lini pertama kalau seumpamanya di PPK 1 kalian bisa memberikan antiprostaglandin terlebih dahulu, ya kan? Itu bisa. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali, ya itu waktunya untuk dilakukan rujukan ke PPK 2. Seperti itu. Ya. Oke, silakan. Siapa lagi mau maju?